Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Cash Turnover dan Receivable Turnover terhadap profitabilitas perusahaan subsektor manufaktur makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2023, yang akan dibacakan oleh Adinda Maharani, Ida Farida, Ismiati Nur Azizah, Mutiara Zahra, Lutfiananda Cahyani, Prilly Trisani Putri, dan Wulan Suci Ramadhani. Pertama adalah latar belakang. Profitabilitas merupakan indikator utama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Dalam industri manufaktur makanan yang kompetitif, menjaga profitabilitas menjadi sangat penting. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah efisiensi pengelolaan kas dan piutang. Cash turnover mencerminkan seberapa cepat kas berputar melalui aktivitas operasional yang berdampak pada likuiditas dan keuntungan perusahaan, menurut Cahyani et al. 2024. Sementara itu, receivable turnover menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menagih piutang yang dapat mempercepat arus kas masuk dan meningkatkan profitabilitas, menurut Febrianti 2022. Subsektor manufaktur makanan merupakan salah satu sektor penting di Bursa Efek Indonesia yang memiliki pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Cash Turnover dan Receivable Turnover terhadap profitabilitas perusahaan subsektor manufaktur makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2023. Yang kedua, rumusan masalah. Penulis ingin mengetahui bagaimana cash turnover dan receivable turnover berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh cash turnover terhadap profitabilitas perusahaan subsektor manufaktur makanan di BI periode 2021 hingga 2023. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh receivable turnover terhadap profitabilitas perusahaan di subsektor manufaktur makanan di BI periode 2021 hingga 2023. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh simultan antara cash turnover dan receivable turnover terhadap profitabilitas perusahaan. Yang keempat, manfaat penelitian. Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh cash turnover dan receivable turnover terhadap profitabilitas perusahaan subsektor manufaktur makanan yang terdaftar di BI. Yang kelima, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada analisis cash turnover, receivable turnover, dan profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset atau ROA. Objek penelitian ini mencakup 5 perusahaan subsektor manufaktur makanan yang dipilih berdasarkan kriteria terdaftar di BI serta memiliki laporan keuangan yang lengkap selama periode 2021 hingga 2023. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi penting yang menggambarkan aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, arus kas, serta catatan dan penjelasan lain sebagai bagian dari integral, menurut Darmawan 2020. Yang kedua, pengertian cash turnover. Cash turnover atau perputaran kas adalah indikator efektivitas perusahaan dalam menggunakan modal kerja untuk mengelola arus kas dan memenuhi kewajiban. Perputaran kas yang penting menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar tagihan secara efisien dan menjaga kelancaran operasional, menurut Maulida 2019. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata kas. Yang ketiga, pengertian receivable turnover. Receivable turnover adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menagih piutang dalam periode tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menagih piutang dengan cepat, sehingga pengelolaan piutang dinilai efisien, menurut Nisa dan Mulia 2024. Rumusnya, penjualan kredit dibagi rata-rata piutang.
Di sini saya akan membahas tinjauan pustaka. Profitabilitas adalah ukuran penting untuk menilai sejauh mana manajemen perusahaan berhasil menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rasio ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan menjadi dasar pertimbangan investor saat mengambil keputusan. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, diantaranya ROA atau Return on Asset, yaitu mengukur laba bersih terhadap total aset dan mencerminkan efisiensi penggunaan aset. Kemudian ada ROE atau Return on Equity, yaitu untuk melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari modal yang telah ia tanamkan. Dan yang terakhir ada ROI atau Return on Investment, yaitu berfungsi untuk mengukur efektivitas aset perusahaan atau operasional dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Lalu pada penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Menurut Hayati 2022 menemukan bahwa ROE berfungsi signifikan terhadap harga saham, sedangkan ROA tidak. Menurut Syahamah et al. 2025 menyimpulkan bahwa cash turnover dan receivable turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Menurut Bahtiar 2020 mencatat bahwa profitabilitas dan solvabilitas PT Mayora di bawah standar industri. Menurut Buntu 2023 menemukan peningkatan risiko keuangan di PT Telkom. Sementara itu, menurut Nisa dan Mulia 2024 menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir, hipotesis. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin. H1, cash turnover berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. H2, receivable turnover berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan H3, cash turnover dan receivable turnover secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Ketiga hipotesis ini diuji pada perusahaan manufaktur subsektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun periode 2021 hingga 2023. Kemudian metodologi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari e-book, jurnal, media massa daring, serta situs resmi Bursa Efek Indonesia dan perusahaan manufaktur yang diteliti. Proses analisis data dilakukan menggunakan SPSS dengan tahap meliputi 1. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana perputaran kas dan piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 2. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memenuhi syarat-syarat tertentu. Uji yang dilakukan mencakup uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada uji analisis regresi linier berganda. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh cash turnover dan receivable turnover terhadap profitabilitas. 4. Ada uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan DF NK dikurang 1. Uji yang dilakukan mencakup uji T dan uji F. Dan yang kelima ada uji koefisien determinasi. Dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi cash turnover dan receivable turnover dalam mempengaruhi profitabilitas. Hasil pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data dari 5 perusahaan manufaktur subsektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total 15 sampel berdasarkan laporan keuangan selama 3 tahun 2021 sampai 2023. Pengujian terhadap pengaruh cash turnover dan receivable turnover terhadap profitabilitas dilakukan menggunakan analisis deskriptif yang mencakup nilai rata-rata, mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dari hasil pengujian N sama dengan 5 yang merupakan jumlah data dari penelitian, maka diperoleh cash turnover dengan nilai minimum 4,11, maksimum 72,62,
mean 20,1920, dan standar deviasi 29,41024. Dan untuk receivable turnover dengan nilai minimum 4,95, maksimum 15,13, mean 10,0180, dan standar deviasi 4,35818. Dan untuk profitabilitas dengan nilai minimum 0,05, maksimum 0,29, mean 0,1560, dan standar deviasi 0,11866. Bisa dilihat gambar tabelnya di atas. Lalu, variabel yang diteliti. 1. Variabel independen. Cash turnover diperoleh dari pendapatan dibagi dengan jumlah rata-rata kas yang telah dihitung sebelumnya. Berikut tabel hasil perhitungan cash turnover. Berdasarkan data cash turnover 5 perusahaan tahun 2021 sampai 2023, Unilever mencatat perputaran kas tinggi dengan rata-rata 72,62, menandakan efisiensi tinggi. Sementara Indofood dan Roti memiliki cash turnover terendah. Rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 25,93, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 15,89. Hal ini menunjukkan adanya variasi efisiensi pengelolaan kas antara perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja operasional. Lalu ada receivable turnover, diperoleh dari pendapatan dibagi dengan rata-rata piutang yang telah dihitung. Berikut tabel hasil perhitungan receivable turnover. Data receivable turnover pada tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan bahwa Good memiliki perputaran piutang tinggi sebesar 15,13, menandakan efektivitas penagihan yang baik. Sebaliknya, pada Mayora mencatat nilai terendah sebesar 4,95, menandakan perputaran piutang yang lambat. Unilever mengalami peningkatan tajam dari 0,01 menjadi 12,32, menunjukkan perbaikan signifikan. Tabelnya bisa dilihat di atas. Baik, selanjutnya yaitu variabel dependen. Untuk mencari profitabilitas rasio keuangan, yang digunakan yaitu return on asset atau ROA sebagai alat ukur yang didapatkan dari jumlah net profit dibagi dengan total aset yang telah dihitung sebelumnya. Berikut tabel hasil dari perhitungan ROA. Berdasarkan data ROA tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa UNVR dan ROTI memiliki profitabilitas tertinggi yaitu 0,29 dan 0,28, mencerminkan efisiensi tinggi dalam penggunaan aset. Sementara MYOR, INDF, dan GOOD mencatat ROA di bawah 0,10, menunjukkan efektivitas yang lebih rendah. Secara umum, ROA mengalami penurunan dari 0,233 menjadi 0,121 pada tahun 2021 ke tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 0,1296. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian di samping diketahui bahwa uji normalitas menggunakan nilai signifikan asumsi 2 tilde sebagai 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas one sample Kolmogorov, Smirnov dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian di samping diperoleh variance inflation factor atau VIF, variable cash turnover dan receivable turnover sebesar 1,135 di mana nilai tersebut kurang dari 10 dan nilai tolerance variable cash turnover dan receivable turnover sebesar 0,881 di mana nilai tersebut kurang dari 1. Dengan demikian, model regresi ini dinyatakan tidak ada gangguan multikolinearitas.
Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian di samping, maka Gleiser test model pada variabel cash turnover diperoleh nilai profitability signifikansi sebesar 0,189 dan receivable sebesar 0,233, di mana kedua variabel tersebut pada nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian, regresi model pada data ini tidak ada gangguan heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi, yang dimana hasil pengujian tabel di atas, model regresi ini ada autokorelasi, yang dimana dibuktikan dengan nilai Durbin-Watson sebesar 1,017 yang berada di antara interval kurang dari 1,100. Kriteria pedoman uji Durbin-Watson yang menjadi acuan adalah yang diterangkan pada tabel tersebut. Berikutnya yaitu uji regresi linier berganda, yang dimana hasil perhitungan regresi tabel di samping maka dapat diperoleh persamaan Y sama dengan 0,206 plus 0,002 X1 min 0,009 X2. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan yaitu A. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,206, maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0, maka variabel dependen bernilai 0,206. B. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,002, yang diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat dan begitu pun sebaliknya. C. Nilai koefisien regresi variabel X2 yang bernilai negatif sebesar 0,009, yang diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y akan meningkat dan begitu pun sebaliknya. Saya Mutiara Zahra, saya yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama itu uji T. Sebelum menguji uji T, kita harus tahu rumus dari uji T. T-table sama dengan TA dikali DF, alfanya tarif nyata 5%, DF sama dengan N dikurang K atau 15 dikurang 2 sama dengan 13. T-table itu A dibagi 2 per N kurang K kurang 1. T-table itu 0,025 per 12. T-table itu hasilnya 2,178. Berdasarkan hasil pengujian di samping, maka diperoleh A. Pada pengujian cash turnover pada profitabilitas diperoleh nilai T hitung lebih kecil daripada T-table, yaitu 0,900 lebih kecil dari 2,178, dan signifikan 5%-nya yaitu 0,463 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, maka HO diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara cash turnover terhadap profitabilitas. Yang B. Pada pengujian receivable turnover pada profitabilitas diperoleh nilai T hitung itu lebih kecil daripada T-table atau minus 0,603 lebih kecil daripada 2,178, dan signifikan 5%-nya itu 0,608 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, maka HO diterima dan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara receivable turnover terhadap profitabilitas. Selanjutnya uji hipotesis yang kedua yaitu uji F. Sebelum mengetahui uji F, kita harus tahu rumusnya dulu. Rumusnya DFL sama dengan K kurang 1 atau 3 dikurang 1 sama dengan 2. F-table yaitu 2 per N dikurang K dikurang 1. F-table itu 2 atau per 15 kurang 2 kurang 1. F-table 2 per 12. F-table itu 3,89. Berdasarkan hasil pengujian di samping diperoleh
diperoleh nilai F hitung lebih kecil daripada F table, yaitu 0,880 lebih kecil daripada 3,89, dan signifikan 5%-nya yaitu 0,532 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, maka HO diterima dan H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara cash turnover dan receivable turnover terhadap profitabilitas. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Pada tabel di samping, hasil pengujian di samping diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,468. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel cash turnover dan receivable turnover berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 46,8%, sedangkan sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada pembahasan dan interpretasi penelitian. Yang pertama, pengaruh cash turnover terhadap profitabilitas. Hasil uji menunjukkan signifikansi 0,463 lebih besar dari 0,05 dan terhitung yaitu 0,900 lebih kecil dari tabel yaitu 2,178. Sehingga cash turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sehingga H1 ditolak. Cash turnover pada perusahaan manufaktur subsektor makanan bersifat fluktuatif dengan penurunan pada tahun 2021, lalu meningkat di tahun 2022, dan kembali turun pada tahun 2023. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran tahunan. Yang kedua, ada pengaruh receivable turnover terhadap profitabilitas. Uji statistik menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,608 lebih besar dari 0,05 dan terhitung yaitu min 0,603 lebih kecil dari tabel yaitu 2,178. Maka receivable turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sehingga H2 ditolak. Fluktuasi terjadi dari penurunan di tahun 2021 lalu meningkat di tahun 2022 dan kembali turun pada tahun 2023. Meskipun begitu, pengelolaan piutang dinilai cukup baik. Yang ketiga, ada pengaruh cash turnover dan receivable turnover terhadap profitabilitas. Secara simultan atau secara bersamaan, nilai signifikansi yaitu 0,532 lebih besar dari 0,05 dan F hitung yaitu 0,880 lebih kecil dari F tabel yaitu 3,89. Menunjukkan bahwa cash turnover dan receivable turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sehingga H3 ditolak. Dan nilai R⁻2 atau koefisien determinasi sebesar 0,468 yang artinya 46,8% pengaruh terhadap profitabilitas berasal dari dua variabel tersebut. Sementara 53,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh cash turnover dan receivable turnover terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023, diperoleh hasil bahwa data berdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinearitas maupun heteroskedastisitas. Namun ditemukan adanya autokorelasi, uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji F, menunjukkan bahwa cash turnover dan receivable turnover tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dalam periode tersebut. Lalu, saran bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan penjualan, mempercepat penagihan hutang, dan menetapkan kebijakan kredit yang ketat, serta mengembangkan produk dan layanan agar dapat meningkatkan cash turnover dan receivable turnover. Sementara bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel independen lain yang berpotensi memiliki pengaruh lebih besar terhadap profitabilitas perusahaan subsektor makanan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.